Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat muda, welcome to SPP, Simfoni punya podcast. Bukan buat bayar bulanan, tapi bikin harimu nyaman. Teng 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 teng. Oke, halo sobat muda. Kali ini di SPP Simfoni punya podcast kita ada suasana baru nih. Wah, iya dong. Di belakang kita itu udah kayak bukan simfoni lagi ya studionya. Apalagi di tengahnya ada bintang tamu kita nih. Nah, Iya. itu kita perlu kenalan dulu nih. Aku di sini sebagai Husen. Dan aku Gista yang bakal nemenin kamu di podcast spesial kali ini. Nah, kali ini kita nggak sendiri karena kita punya special guest nih. Boleh Iya, disapa Pak. langsung nih special guestnya nih. Halo, Pak. Halo. Kenalin dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Asmuri dan dipercaya alhamdulillah di sini selaku kepala bidang kegiatan kerja. Jadi kami membawai 3 kasih, yaitu ada kasih pengelolaan hasil kerja, yang kedua kasih bimbingan kerja, dan yang ketiga itu kasih sarana kerja. Jadi tusi kami di sini adalah memang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kemandirian yang ada di sini. Oke, baik. Jadi kita di sini bakal ngobrol-ngobrol santai Iya. ya, sharing Iya. seputar pemrograman yang ada di lapas ini. Kalau boleh tahu nih, di lapas itu ada berapa program nih, Pak? Jadi perlu saya sampaikan dulu bahwa di lapas itu ada konsep namanya pembinaan. Oke, pembinaan. Pembinaan itu ada 2. Jadi pembinaan kepribadian itu yang saya tangani, dan yang kedua itu pembinaan kepribadian itu nanti ada bidang tersendiri, yaitu di kabit pembinaan. Nah, di dalam program pembinaannya ada 2, kemandirian kepribadian. Untuk khusus kita ini di kemandirian ini untuk kita melatih life skill mereka agar mereka konsepnya itu mereka di sini itu waktu masuk itu main inputnya itu belum punya keahlian, Jadi keluarnya langsung dapat outputnya mereka punya keahlian. Oke. Impactnya, outcome-nya mereka bisa mandiri, impactnya mereka bisa tidak mengulangi. Oke. Kalau soal kepribadian itu ada apa di sini? Ini kan kalau kita Iya. lihat di sekeliling kita kan ada batik juga nih. Ada ada batik. batik, ada tanaman. Itu ini sebagai bentuk apa nih, Pak? Jadi di dalam lapas ini kita program-program pembinaan kita itu ada sekitar 18 program. 18 program. Ada sekitar Banyak banget ya sobat muda. Tapi boleh dikasih tahu beberapa nih, Pak? Jadi yang pertama itu ada batik. Ini ada batik batik. tulis namanya ini kita di sini. Batik tulis waru. Jadi Khas yang ini banget khas gitu, Pak. ya. Jadi ini memang apa ya? Inklusif lah. Artinya tidak bisa sama. Oke, Karena memang kita lukis memang dari teman-teman kita ini dulunya memang petato di tubuh, sekarang coba mengaplikasikan ada di kain. Oke, kalau boleh tahu ini kan UMKM. UMKM. Itu boleh kalau boleh tahu dijual ke mana aja nih, Pak? Jadi kita dijual lewat medsos juga, kadang-kadang kalau setiap ada kunjungan ada yang pesen langsung kita jual. Jadi kita ada stok di sini. Jadi kita ada beberapa macam kegiatan di sini UMKM kita. Yang pertama tadi saya bilang ada batik, terus ini kan kelihatan ada backlog untuk jamur. Jadi di dalam kita di sini ada lab-nya malah. Jadi untuk jamur ini kita ada lab, kalau memang nanti hasilnya bagus, kita namanya itu di cloning. Mana yang hasilnya bagus kita cloning, kita kembangkan. Jadi kita tiap hari itu terus menerus ada jamur di sini. Tiap hari itu bisa panen sampai 30 kilo. Terus kita juga ada namanya budidaya anggrek. Budidaya anggrek. Jadi anggrek itu nanti kita malah sifatnya kultur jaringan. Ada labnya kita juga. Kultur jaringan, jadi dari indukan-indukan A, B nanti kita silang-silangkan, nanti ketemu varian baru. Itu di situ. Jadi penelitian Iya, tapi di sini gitu ya, Pak? Ya, ada labnya juga. Kalau boleh tahu labnya itu jadi satu sama yang jamur atau? Jadi satu. Oh, jadi satu. Jadi satu labnya. Terus ini juga di sini ada juga kita UMKM kita itu ada mengolah limbah sampah. Limbah sampah itu kita jadikan pupuk cair. Kalau yang organik, jadi kita buat makan lalat maggot. Lalat maggot itu Ulat-ulat kecil ya belatung itu nanti itu kita jadikan makanan ayam atau itik. Karena di sini juga ada ternak ayam sekitar 200, itik juga 200. Telurnya nanti kita bikin telur asin, kita kembangkan lagi. Ya, itu di belakang sana ada kita dari pengolahan limbah sampah kita manfaatkan. Kalau yang organik tadi kita bikin untuk peternakan maggot tadi, kita olah lagi, kita kasih bahan-bahan campuran, kita bikin makan ternak.
Jadi di dalam situ ada entok, ada bebek, ada ayam petelur. Itu kita bikin sendiri. Terus kita bikin lagi telur asin dari telur itiknya. Kalau hasil telurnya tadi itu emang dikonsumsi atau dijual juga kayak batik-batik ini? Jadi semuanya kita jual lewat online maupun nanti kita jual ke warga binaan kalau untuk telur asin. Atau di sini kan ada koperasi juga. Kita jual di Jadi koperasi. semua kayak menyatu gitu kayak satu. Iya, saling terinteraksi, terintegrasi. Jadi semuanya itu menyatu. Terus nanti di sini sebelah sini ada galeri lukis. Galeri tadi lukis. aku lihat itu Ya, ada lukisannya lukisan-lukisan bagus itu. banget. Ada galeri lukis. Terus juga di sini ada sablon, jahit, Iya. ada garment. Jadi ada sekitar 18 di sini. Nah, kalau garment itu kita konsepnya PKS kerjasama dengan perusahaan yang ada di Mojokerto. Jadi nanti warga binaan itu sudah selesai menjalani pidana, dia mau kerja siap diterima di sana. Oh, oke. Jadi indikator kinerja utama kita di sini adalah mereka ini punya keahlian dan tidak mengulangi. Jadi memberikan yang terbaik. Terbaik. Jadi kalau seputar ini lukisan-lukisan ini dijual atau Ini dipamerin? dijual juga ini. Jadi ini kalau yang lukisan ini lukisan batik ini sebenarnya. Jadi dari limbah-limbah kain yang sudah jahitan ini atau yang memang ada sisa-sisa kita bikin seperti ini juga lukisan batik. Kalau yang ini kan lukisan yang dari kanvas cat ini. Nah ini termasuk anggrek-anggrek kita ini kan nanti kita pisah-pisah lagi ini anggreknya untuk kita kembangkan lagi di situ. Berarti ini mayoritas dari limbah gitu ya Pak yang didaur ulang. Kalau gitu. iya, artinya kan kita mohon maaf di sini ini kan manusia-manusia yang memang apa ya istilahnya tanda kutip itu kan menurut masyarakat sampah masyarakat. Kita daur ulang di sini supaya punya keahlian, keterampilan, harapannya mereka sudah bebas, punya keterampilan, dia bisa mandiri, paling enggak bisa menghidupi diri sendiri, menghidupi keluarganya. Syukur-syukur dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan karena keterampilan yang kita olah yang kita berikan di sini life skill sini ini bukan untuk mencari pekerjaan tapi bagaimana mereka ini bisa menciptakan pekerjaan. Jadi kalau misalkan untuk yang UMKM dia bisa batik nanti di rumah bisa syukur-syukur menyerap tenaga kerja ya. Artinya yang menciptakan pekerjaan kayak seperti lalat magot, ternak. Nah, harapannya kalau dia sudah berkembang kan bisa merekrut masyarakat sekitarnya. Jadi menciptakan lapangan kerja. Harapannya seperti itu. Jadi itu untuk bahan refleksinya di sini Betul. itu sebagai pengolahan skill gitu biar di luarnya nanti nggak dipandang rendah lagi gitu Pak ya maksudnya. Karena nilai jual kita sebenarnya di sini adalah program pembinaan itu di kemandiriannya. Harapannya ya tadi itu kalau kita bisa satu orang aja tidak mengulangi itu keuntungan negara itu berapa? Artinya kan mereka kalau menjalani di sini satu hari itu kan kita ngasih makan sekian puluh ribu. Kalau dia jalaninya sampai berapa tahun itu kan berapa juta uang negara yang harusnya bisa dipakai untuk dana pendidikan atau kesehatan. Di sini malah untuk ngasih makan yang dalam tanda kutip orang-orang yang bermasalah. Jadi ibaratnya kayak pendidikan. Betul. Lagi di sini. Jadi kita kasih keterampilan, keahlian, harapannya mereka bebas sudah bisa mandiri dan tidak mengulangi. Tapi kalau buat program-programnya ini emang dilakukan setiap hari atau gimana? Jadi kita memang tugas kita memang pelaksananya tiap hari karena targetnya kita dari isi 2.400 minimal 10% itu mereka harus kerja dan di undang-undang disebutkan dia minimal kerja paling enggak 7 jam. Jadi kerja mereka itu tidak hanya sekedar mengisi waktu, tapi bagaimana bisa bermanfaat untuk mereka ke depannya sudah bebas bisa mandiri. Tapi kalau sejauh ini program ini tuh udah dari kapan? Ini sudah mulai zaman kalau kita sebut, kenapa sekarang ini sebutannya pemasyarakatan kan gitu. Itu lahirnya di tanggal 27 April, nanti ini kita akan ulang tahun 27 April tahun 1964. Sebelum itu kan namanya penjara. Jadi kalau namanya penjara itu kan perlakuannya, gitu, Pak, jadi perlakuannya makanya disebut penjara. Kenapa? Karena untuk penjeraan. Tapi kalau sudah sistem pemasyarakatan, mereka ini manusia kita manusiakan. Kita pandang mereka ini sebagai objek, sebagai subjek bukan sebagai objek. Jadi beda, itu kan beda makna. Beda. Benar-benar. Sebenarnya aku kayak nih Pak, kan banyak banget ya programnya dari 18 ya kalau nggak salah. Itu kan pasti ada beberapa warga binaan yang mungkin punya minat sendiri, punya kesukaan sendiri gitu. Kira-kira bagaimana pekerja lapas di sini tuh memanagenya. Mencocokkan. Jadi di sini tuh kan mulai masuk itu kan ada namanya program pembinaan dari 0 sampai setengah.
setengah nanti sampai 2/3. 2/3 itu nanti ada program reintegrasi sosial namanya. Jadi kalau 0 sampai setengah itu kita ada asesmen. Asesmen yang bersangkutan. Artinya mereka itu punya keahlian apa, keterampilan apa. Nanti kita arahkan. Jadi nanti yang memang dia punya keahlian tertentu, kita sudah langsung merekrut. Tapi kalau memang dia tidak mempunyai keahlian, kita arahkan. Dia punya potensi apa sih? Oh, saya nanti di mebel, Pak. Kita juga ada mebel di sini. Ada bikin ukir-ukiran, ada. Pokoknya artinya kita arahkan yang ada batik, ya sablon. Jadi mereka sebenarnya kan wajib kerja. Tapi kan karena terbatasan sarana dan prasarana kita kan, jadi paling enggak kita itu harus 10% dari warga binaan itu harus kita kerjakan. Artinya kalau 2.400 paling enggak kan 240 itu wajib ada pekerjaan untuk itu. Karena nanti jadi konsepnya kan kita ini pekerjaan ya itu tadi tidak hanya mengisi waktu, tapi mereka itu ada preminya. Ada kita nanti bayar PNBP, penerimaan bukan pajak dari hasil. Jadi mereka nanti kita hasilnya kita jual, kita kasihkan premi, kita sisihkan untuk PNBP. Tapi sejauh ini ada nggak Pak, mungkin dari warga binaan yang melakukan program ini, terus udah keluar tapi ini juga langsung mempraktekkan? Jadi alhamdulillah, kayak contohnya yang kayak jamur ini sama anggrek itu kan nanti pelatihannya kan ada di dalam bisa dilihat. Jadi teman-teman di sana itu yang sudah nanti memproses mulai dari awal sampai labnya itu dia. Nah, teman kita ada juga di luar yang sudah bikin konsep yang seperti itu, yang menampung teman-teman yang memang sudah bebas itu bisa dikerjakan di situ. Jadi ada instansinya sendiri gitu Pak? Dari mitra kita. Mitra kita ini kan bikin jamurnya kan kita ada PKS misalkan kan pernah bekerja sama, nanti dari situlah nanti kita bisa kerja, contohnya kayak garmen di Mojokerto nanti bisa bebas langsung kerja. Terus untuk yang kayak jamur sama anggrek demikian juga kalau bebas dia bisa kerja. Tapi kalau yang life skill yang kayak batik atau kayak handicraft kayak gini kan dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Iya benar. Harapannya kan gitu. Batiknya sih Pak, ini kan batik tulis kan, jadi tulis. Butuh proses yang lama. Betul. Ini nilai jualnya tuh kan sama kayak batik yang di luar atau kita bisa lebih murah karena konsep kita kan program pembinaan. Yang penting konsepnya kita ini modalnya balik dan bisa diputar, mereka bisa tetap berkarya. Artinya tidak, kalau biasanya contohnya mohon maaf kalau seperti kain-kain batik yang ada ini kan kalau dolar bisa sampai 2 juta 3 juta kan. Di sini cuman kita paling enggak untuk biaya produksinya aja. Kita beli kain berapa, nanti kita kasih premi mereka, nanti sisihkan untuk PNBP. Jadi satu lembar itu bisa sampai antara kisaran 500 sampai 800, nggak sampai 1 juta. Kalau yang sudah jadi gini nambah ongkos 200 biasanya, itu kan penjahitnya di situ. Penjahitnya dari warga binaan juga, kita punya mesin jahit. Keren. Jadi nggak cuman mengolah aja, tapi juga memproduksi bisa, menghasilkan produk juga bisa. Penelitian pun bisa. Banyak teman-teman mahasiswa kemarin contohnya ini dari UB, dari UM malah melaksanakan kegiatan itu praktek maupun penelitian di sini sering. Jadi misalnya orang luar datang buat ikuti program itu bisa kita artinya kita ini kan perlu dukungan juga dari instansi lain, stakeholder lain, dari masyarakat, dari perguruan tinggi. Kalau nggak gitu kan mereka nggak tahu bahwa kita ada program-program pembinaan seperti ini kan. Seperti sampai datang hari ini kita sangat bersyukur karena dengan demikian masyarakat itu tahu. Kadang-kadang kan mereka memberikan stigma, pengecapan kalau mantan napi itu nanti gini kan. Padahal di sini kita konsep bahwa mereka ini kalau sudah bebas paling nggak harus bisa mandiri, bisa menghidupi diri sendiri dan tidak mengulangi. Akhirnya kalau sudah tidak mengulangi itu kan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat sekitarnya. Jadi di sini beberapa program 11 ini nanti itu ada pemijahan ikan lele sama ikan koi. Ikan koi kita sudah bisa mengembangbiakan budidaya itu, memijakan ada di sebelah termasuk hidroponik. Jadi ya dia itu yang saya bilang ada sekitar 18 itu ada macam-macam di sini kegiatan. Tapi bisa nggak Pak kalau misalnya kayak telur asin atau enggak budidaya ikan lele ikan koi itu dikonsumsi, misal kayak telur asin tadi? Iya, jadi ikan lele itu dikonsumsi, kalau ikan koi kan untuk hiasan, sama ikan hias-hias lainnya yang kecil-kecil itu apa namanya itu? Saya lupa saya itu kalau ikannya ada beberapa jenis ikan yang bisa dibudidayakan, artinya dipijakan, dikembangkan bisa. Ya dari peternakan ada, pelukis ada, jadi macam-macam. Tanaman juga ada, macam-macam banget. Jadi kalau yang di sini UMKM ya, kalau yang di Ngajum kita punya lahan 20,5 hektar untuk ketahanan pangan. Itu lebih fokus ke ketahanan pangan, iya. Karena kita memang sesuai dengan program presiden visi misinya kan,
untuk peningkatan UMKM dan ketahanan pangan. Jadi kita di Ngajum sana itu ada 24 narapidana yang memang untuk kerja asimilasi di pertanian. Jadi kita memang di sana programnya ketahanan pangan, mereka kita latih untuk bisa menjadi seorang petani, keterampilan petani nanti harapannya kalau sudah bebas paling enggak dia punya lahan untuk bisa nanam atau apa. Jadi di sana itu juga ada ayam hampir 2.600, sapi itu sekitar 9, ada kambing sekitar 30 di sana itu. Di Ngajum sana kita. Jadi semakin hari Banyak semakin banget ya. berkembang. Ya, jadi kita memang konsepnya memang nilai jualnya kan di pembinaan, khususnya kalau di bidang saya kan kemandirian. Jadi bagaimana kita mengolah istilahnya teman-teman warga binaan ini tidak menjadi beban negara lagi kalau kita bebas. Tapi sejauh ini dari program ini tantangannya ada nggak? Kalau tantangannya sebenarnya ya banyak ya, baik dari internalnya mereka atau eksternalnya ya. Kadang-kadang mereka kan masih belum percaya diri. Kalau eksternalnya itu kan, Siap gitu Pak. ya Berarti saya kalau sudah bebas ini mau kerja apa, mau apa, kurang yakin padahal kita bisa kasih ketempatan. Nah kalau yang eksternalnya itu kadang-kadang dari masyarakat tadi stigma tadi, Oh iya benar-benar. bahwa kalau dia bebas, wah kenapa cari pekerjaan harus pakai surat keterangan kawan baik dulu, yang ini yang itu kan biasanya mereka juga akhirnya kesulitannya di situ. Akhirnya apa? Timbullah pengulangan. Nah ini harapan saya kan dari unsur masyarakat maupun unsur pemerintah itu bisa mendukung kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan di sini. Pemerintah daerah itu bisa menyiapkan apa ya, model kayak bantuan apalah, modal ke apa kan gitu. Benar-benar. Jadi sebenarnya program ini baik. Iya. Tujuan, mendidik ulang. Mendidik Tapi selain itu kita butuh dukungan dari masyarakat masyarakat juga. maupun pemerintah. Karena bagaimanapun juga lapas ini kan sebenarnya miniatur masyarakat di luar. Iya, benar. Semakin banyak kita di sini overload itu kan menandakan bahwa pemerintah masih belum bisa mensejahterakan mereka. Ya benar. Artinya terus mereka bisa melakukan kejahatan atau memang khilaf atau apa, terlepas dari itu kan artinya akhirnya menjadi beban negara ngasih makan. Benar. Jadi kesimpulannya Pak, saya izin mau naik kesimpulannya. Jadi di sini tuh bukan cuma tempat yang mungkin orang-orang tuh lihatnya gelap atau nggak suram gitu ya. Bahkan di sini tuh lebih dari kata mungkin berwarna banget ya. Dari kegiatannya, dari segala hal yang telah dilakukan sama warga binaan di sini itu beragam banget dan itu positif supaya saat outputnya nanti keluar dia itu nggak bakalan ngulangin apa yang terjadi lagi gitu. Sebelum kita akhir nih Pak, boleh nggak Bapak kasih pesan dan kesan buat masyarakat? Baik. Ya, terima kasih. Jadi saya hanya menyampaikan bahwa mohon dukungan untuk dari sahabat-sahabat muda maupun yang dari unsur pemerintah maupun dari masyarakat maupun dari apa namanya perguruan tinggi, mohon bantuan dan dukungannya lah terkait dengan program-program pembinaan yang ada di lapas. Bagaimanapun juga orang-orang atau warga binaan di sini adalah masyarakat Malang sendiri juga. Jadi minta dukungan juga dari masyarakat Malang sendiri maupun pemerintah kabupaten maupun kota Madya. Mohon dukungannya terkait dengan untuk memberikan bisa sedikit bantuan kepada warga binaan apabila sudah bebas itu bisa mendapat lapangan pekerjaan. Mungkin sejauh ini mungkin itu ya. Jadi sebenarnya ini lapas bukan tempat untuk memenjarakan, tapi untuk mendidik kembali. Benar. Dan ini tuh sangat berdampak positif juga buat kedepannya dan buat warga binaannya juga. Dan serta udah kita lihat ya sobat muda di sekitar kita tuh banyak banget hasil dari produk-produk warga binaan yang gak kalah luar biasa dari UMKM sana. So itu tadi. Ya benar, saatnya Husain pamit. Dan aku Gista pamit dan sebelumnya Pak terima kasih banget telah sharing-sharing sama sobat muda mengenai lapas 1 di Kota Malang ini. So tadi udah dengerin kan bagaimana lapas ini tuh programnya ada apa aja dan dan semoga informasi itu bisa menjadi insight baru buat sobat muda yang dengar kita. Benar sekali. So tetap dengerin kita di SPP Simfoni Punya Podcast. Agista dan Husain pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peace dan kreasi.